Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau saya ini tidak takut menanggung malu, saya sebetulnya ingin sekali untuk berbohong tentang Muhammad. Maka kemudian ditanyakan kepada Abu Sufyan, pertanyaan yang pertama adalah tentang dia, bagaimana nasab keturunannya? Nasabnya adalah nasab baik. Dia adalah keturunan dari orang-orang baik di antara kami. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada di antara kalian yang pernah mengaku nabi sebelumnya? Tidak ada. Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang menjadi raja? Tidak ada. Pengikutnya itu adalah pemuka masyarakat ataukah orang-orang lemah? Abu Sufyan menyatakan pengikutnya itu banyak dari orang-orang lemah. Mereka semakin bertambah atau berkurang? Justru semakin bertambah, kata Abu Sufyan. Kemudian bertanya lagi raja, apakah salah seorang di antara mereka ketika sudah masuk Islam itu ada yang murtad karena benci terhadap agamanya? Tidak ada. Pernahkah kalian itu menyangkanya berbohong sebelum mengaku sebagai nabi? Belum pernah, kata Abu Sufyan. Karena memang Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta. Beliau adalah Al-Amin. Pernahkah yang berkhianat? Belum pernah walau sekalipun. Setidaknya sampai saat ini, dan kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Baiklah, kata Raja Romawi Heraklius, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat iman, bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh berjamaah ini. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Surat berikutnya yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kepada Heraklius, Raja Romawi. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat Dihya bin Khalifah Al-Qalbi untuk membawa surat itu kepada Raja Heraklius. Isi suratnya hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Aslim tak selam. Masuklah Islam, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Tapi jika kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi.
Kemudian juga ayat yang berkaitan dengan ahli kitab juga ditulis di situ. Ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, mari berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang sama di antara kita, yaitu bahwasanya kita tidak akan menyembah kecuali Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak juga sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikan bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, surat itu kemudian dibawa oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi sampai kemudian disampaikan kepada Kaisar Heraklius, Raja Romawi. Dalam hal ini Abu Sufyan bin Harb itu menceritakan bahwasanya Heraklius itu memanggil Abu Sufyan dan teman-temannya yang waktu itu dalam perjalanan dagang untuk ditanyakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menemuinya di Ilya, karena pada saat itu Kaisar mendatangi Ilya, yaitu Baitul Maqdis, dengan berjalan kaki dari Hims untuk bersyukur atas karunia diberikannya kemenangan atas Persia. Maka kemudian Raja Romawi mengundang mereka, Abu Sufyan dan teman-temannya, yang kemudian di situ didampingi pembesar Romawi. Lalu kemudian dipanggil juru bahasanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku Nabi itu? Kata Abu Sufyan, saya. Dekatkan dia. Juga sahabat-sahabatnya di belakangnya. Tanyakan kepadanya dan saksikan kalau dia itu bohong, maka dustakanlah apa yang memang dia ungkapkan kalau memang bohong. Sehingga kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau saya ini tidak takut menanggung malu, saya sebetulnya ingin sekali untuk berbohong tentang Muhammad. Tapi karena ada banyak saksi dari teman-temannya dan takut kalau kemudian dia didustakan, kalau dia memang berdusta, maka kata Abu Sufyan, saya harus jujur. Maka kemudian ditanyakan kepada Abu Sufyan, pertanyaan yang pertama adalah tentang dia, bagaimana nasab keturunannya? Nasabnya adalah nasab baik. Dia adalah keturunan dari orang-orang baik di antara kami. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada di antara kalian yang pernah mengaku Nabi sebelumnya? Tidak ada. Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang menjadi raja? Tidak ada. Pengikutnya itu adalah pemuka masyarakat ataukah orang-orang lemah? Maka Abu Sufyan menyatakan pengikutnya itu banyak dari orang-orang lemah. Mereka semakin bertambah atau berkurang? Justru semakin bertambah, kata Abu Sufyan. Kemudian bertanya lagi raja, apakah salah seorang di antara mereka ketika sudah masuk Islam itu ada yang murtad karena benci terhadap agamanya? Tidak ada. Pernahkah kalian itu menyangkanya berbohong sebelum mengaku sebagai Nabi? Belum pernah, kata Abu Sufyan. Karena memang Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta. Beliau adalah Al-Amin. Pernahkah yang berkhianat? Belum pernah walau sekalipun. Setidaknya sampai saat ini, dan kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Baiklah, kata Raja Romawi Heraklius, itu saja pertanyaan dari saya. Apakah kalian memeranginya? Ya, kami memeranginya.
Gimana peperangan antara kalian dengan orang yang mengaku nabi itu? Imbang wahai raja. Kadang dia yang menang, kadang kami yang menang. Apa yang ia perintahkan? Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan sembahlah Allah semata, jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh leluhur kalian. Ia memerintahkan kami untuk sholat, untuk menjaga kehormatan, supaya berkata jujur, supaya menyambung tali silaturahim. Maka kemudian kata Heraklius kepada penerjemahnya, memang seperti itulah, bahwa saya tanya kepada kamu tentang nasab keturunannya dan kamu sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang jelas, yang baik, karena memang begitulah, para rasul itu diutus dari keluarga yang mempunyai nasab yang luhur, nasab yang baik. Jadi memang para nabi itu nasabnya adalah nasab dari orang-orang yang baik. Kemudian aku tanyakan juga, apakah ada di antara kalian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya dia itu adalah ngaku nabi? Sebab kalau ada, maka dia itu berarti hanya mengikuti apa yang pernah diucapkan oleh neneknya atau siapa. Dan kemudian saya tanyakan juga, apakah ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, dan ternyata tidak ada. Sebab kalau ada, mungkin saja dia itu ingin membangkitkan lagi kerajaan yang pernah dimiliki oleh nenek moyangnya. Nenek moyangnya jadi raja, dia kemudian ingin juga membangkitkan kerajaan yang pernah dimiliki oleh nenek moyangnya, kekuasaan leluhurnya. Dan aku tanyakan juga, apakah kalian itu pernah menuduhnya sebagai orang yang berdusta? Dan kalian itu nyatakan belum pernah. Karena memang kalau dia itu tidak meninggalkan kata dusta, jadi tidak meninggalkan, kalau dia meninggalkan dusta untuk manusia, maka tidak mungkin dia itu juga bohong atas nama Tuhannya. Jadi kalau terhadap manusia saja dia tidak berdusta, apalagi atas nama Tuhan, dia tidak akan mungkin untuk berdusta. Dan kemudian saya tanyakan, pengikutnya itu adalah pemuka masyarakat ataukah orang-orang yang lemah? Dan kalian katakan bahwasanya pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Dan memang begitulah, para nabi pengikut yang banyak itu adalah dari orang-orang yang lemah, dari kalangan du'afa. Kemudian saya tanyakan, apakah bertambah atau berkurang? Kamu katakan bahwasannya bertambah. Maka memang begitulah, iman itu akan terus seperti itu sampai sempurna. Pengikutnya pasti akan semakin bertambah dan semakin bertambah, tidak akan berkurang. Saya tanyakan juga, apakah dia pernah berkhianat? Kamu katakan belum pernah. Memang begitulah para rasul. Rasul itu amanah, tidak mungkin dia itu berkhianat. Dan aku tanyakan apa yang ia perintahkan, maka kamu katakan bahwa dia memerintahkan agar menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, melarang kalian menyembah berhala, memerintahkan melakukan sholat, berkata benar, dan menjaga kehormatan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka nanti ia akan memiliki tempat di kedua kakiku ini. Dan aku tahu bahwasanya ia akan diutus. Cuma saya tidak menyangka bahwasanya dia diutus dari bangsa kalian. Jika saja aku dapat memastikan aku bertemu dengannya, niscaya aku memilih bertemu dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti akan aku cuci kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan. Maka kemudian diambil salat Rasulullah, kemudian dibaca. Kemudian ramai suara di sampingnya.
Kami kemudian diperintahkan keluar, kata Abu Sufyan. Cuma tidak ada berita bahwasanya Heraklius ini masuk Islam. Hanya beliau itu membalas surat dari Rasulullah SAW dengan baik. Dihya Al-Kalbi itu diberikan oleh-oleh yang cukup banyak, diberikan hadiah sejumlah uang dan pakaian. Cuma tidak ada berita bahwasanya Heraklius ini masuk Islam. Akan tetapi sikap dari Heraklius sesungguhnya menunjukkan bahwasanya dia itu mengetahui apa yang menjadi sifat-sifat dari para nabi berdasarkan ajaran agama, karena Heraklius itu kan dari Romawi, penganut agama Nasrani juga. Dan di dalam agama Nasrani, di dalam kitab Injil itu sesungguhnya sudah jelas bahwa nabi yang akan diutus adalah seperti ini, dan itulah yang ditanyakan oleh Heraklius untuk memastikan kebenaran dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya informasi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat, di dalam Injil, itu sudah jelas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan dalam berbagai riwayat sampai tentang rambut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk mukanya, itu semuanya sudah ada gambarannya di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Artinya memang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebenaran. Mereka yang mengetahui dengan pasti tentang apa yang ada di dalam Taurat, di dalam Injil, pasti akan tahu bahwa inilah Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi sekali lagi, yang namanya hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang pengetahuan yang seperti itu, seperti halnya yang dimiliki oleh Heraklius, hanya berhenti pada pengetahuan. Dia mengetahui bahwa ini adalah Rasul, dan saya tidak menyangka bahwasanya itu adalah dari kalian. Artinya mengakui, cuma tidak ada pengakuan secara lisan berupa syahadat bahwasanya beliau itu akan masuk Islam, mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal inilah kunci yang sesungguhnya. Jadi kalau informasi, orang-orang Yahudi itu juga sudah tahu, orang-orang Nasrani itu juga tahu, dan informasi tentang Rasulullah itu sudah banyak. Makanya dalam kisah misalnya, ketika Rasulullah SAW masih kecil pun, saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, itu kan ada orang-orang Yahudi yang sampai ke desa Halimatus Sa'diyah, melihat Rasulullah SAW, mereka kemudian katakan, ini sepertinya Nabi yang akan diutus ini, Nabi akhir zaman. Dan karena mereka merasa bahwasannya itu bukan dari golongan mereka, ayo kita culik saja ini. Coba kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaranya kemudian datang melapor itu kepada Halimatus Sa'diyah bahwa ada 2 orang laki-laki yang berkata seperti ini, hendak menculik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian setelah itu kan Halimatus Sa'diyah segera membawa Rasulullah SAW kepada ibundanya karena khawatir akan terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW. Jadi sejak kecil pun kemudian sudah kelihatan dari ciri-ciri Rasulullah SAW. Ini adalah ciri dari Nabi terakhir, Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma karena bukan dari kaumnya, maka timbul rasa iri. Kita bunuh saja, kita culik saja ini. Artinya memang
Sesungguhnya kadang-kadang persoalan asobiyah itu yang menghalangi seseorang dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa ego kesukuan, rasa ego kelompok itu seringkali membuat seseorang tidak bisa menerima bahwa kebenaran itu ada di pihak yang lainnya. Kalau bukan dari kelompoknya kemudian tidak mau untuk mengakui bahwa apa yang disampaikan sesungguhnya adalah sesuatu yang baik. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan dari Bani Israel, akhirnya orang-orang Israel banyak yang tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur bahwasanya kita termasuk ke dalam bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikhwani. Karena Rasulullah itu kan pernah menyampaikan, saya sangat merindukan ikhwani, saudara-saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Nah, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa ikhwani itu? Saudara-saudara engkau. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah orang yang datang nanti sesudahku, belum pernah bertemu denganku, akan tetapi mereka beriman terhadap apa yang aku bawa. Itulah ikhwani, saudara-saudaraku. Jadi ya alhamdulillah kita termasuk ke dalam ikhwani, ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar akan mencari kita sebagai orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.